Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fawazekia dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum listrik Pada statis. praktikum ini, saya beri judul Percobaan listrik statis menggunakan bahan isolator, yaitu sedotan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengamati gejala listrik statis. Yang kedua, menunjukkan gaya tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Yang ketiga, menganalisa peristiwa transfer elektron dari satu benda ke benda lain. Hipotesis dari praktikum ini yaitu saat sedotan digosok menggunakan jari tangan, berpindah dari tangan ke sedotan, dan jika tangan didekatkan dengan sedotan yang sudah digosok, maka sedotan akan mengikuti arah tangan. Adapun landasan teorinya yaitu listrik statis merupakan energi dan dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif atau positif. Sifat muatan listrik menurut Tipler ada dua. Yang pertama, dua muatan yang sejenis. Apabila didekatkan maka akan tolak-menolak. Dan yang kedua, dua muatan yang tidak sejenis. Apabila didekatkan maka akan tarik-menarik. Selanjutnya, terdapat 3 cara untuk proses pemuatan listrik atau membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, yaitu menggosok, induksi, dan arus listrik. Yang pertama, menggosok. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan dua benda dalam satu arah. Jenis muatan yang diperoleh dengan metode gesekan diantaranya yang pertama, benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan dengan kain wol. Yang kedua, benda berbahan ebonit akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Yang ketiga, benda berbahan kaca akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain sutra. Kemudian cara yang kedua yaitu induksi. Metode ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu pengantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada pengantar tersebut. Dengan cara induksi muatan, listrik yang dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Cara yang ketiga yaitu konduksi. Metode ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Dalam metode ini, untuk menghasilkan muatan listrik kedua benda harus mengalami kontak langsung. Selanjutnya, ada dua variabel yang dihasilkan dalam praktikum ini. Yang pertama, variabel bebas, dilakukan secara bebas dan tidak terikat, seperti waktu menggosok dan cara menggosok tisu ke sedotan. Dan yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat yaitu akibat dari variabel bebas. Jadi, semakin lama waktu menggosok, maka semakin kuat sedotan menghasilkan gaya atau berputarnya sedotan di atas botol air mineral. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini yaitu ada sedotan beda warna, kemudian ada tisu, dan botol isi air. Selanjutnya, cara kerja untuk melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, gosok setengah bagian sedotan dengan searah menggunakan kertas tisu kurang lebih 2-3 menit hingga terasa agak panas. Yang kedua, kemudian seimbangkan salah satu sedotan yang sudah digosok di atas botol air mineral yang sudah terisi air. Lalu, dekatkan ujung sedotan lain yaitu ujung sedotan yang berwarna hijau dengan ujung sedotan yang diseimbangkan yang telah digosok dengan kertas tisu yaitu ujung sedotan yang berwarna merah dan amati apa yang terjadi. Agar lebih jelas, mari kita tonton video praktikumnya. Setelah itu, gosok setengah bagian sedotan dengan searah menggunakan kertas tisu, kurang lebih 2-3 menit hingga terasa agak panas.
Kemudian, seimbangkan salah satu sedotan yang sudah digosok di atas botol air mineral yang sudah terisi air. Seperti saya menyeimbangkan sedotan yang berwarna merah di atas botol air mineral yang sudah terisi air. Lalu, dekatkan ujung sedotan lain, yaitu ujung sedotan yang berwarna hijau dengan ujung sedotan yang diseimbangkan yang telah digosok dengan kertas tisu, yaitu ujung sedotan yang berwarna merah, dan amati apa yang terjadi. Pembahasan pada video di samping yaitu ketika ujung sedotan lain didekatkan dengan ujung sedotan yang diseimbangkan, yang dimana kedua ujung sedotan tersebut telah digosok dengan kertas tisu, maka sedotan yang berwarna merah atau sedotan yang diseimbangkan akan menjauhi sedotan yang berwarna hijau. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan yang sama pada listrik statis ini. Namun, ketika kita mendekatkan ujung sedotan yang telah digosokkan dengan ujung sedotan yang tidak digosokkan, maka sedotan berwarna merah ini akan mendekati sedotan yang berwarna hijau. Mengapa? Karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan yang berbeda pada listrik statis ini. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum tersebut, yaitu ketika dua benda memiliki muatan yang sama, maka kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Dan jika kedua benda memiliki muatan yang berbeda, maka kedua benda tersebut akan tarik-menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.